الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استحضروا عظمة الله في قلوبكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan nikmat kita sekalian hingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang telah ditetapkan Allah pada kita, yaitu salat subuh berjamaah. Suatu nikmat yang besar bagi kita semua hingga kita dapat melaksanakannya dan diberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita hadirkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersama mendengarkan tausiah dari Ustaz Ahmad Farid Biki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'amihi wa syukruhu ala taufiqihi wa sadadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ya Allah, salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini terakhir insyaallah kita berada di bulan Sya'ban dan mulai maghrib nanti matahari terbenam hari ini kita memasuki bulan Ramadan. Subuh ini kita sharing agak berat sedikit gitu. Tapi itu menambah pengetahuan yang penting sekali dan menambah kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Kita akan bicara tentang penanggalan di dalam Islam. Ini penting supaya kita juga lebih paham, lebih wise menghadapi perbedaan-perbedaan termasuk metodologi penetapan awal bulan di Indonesia yang selalu misalnya tidak sama antara Muhammadiyah, NU, itu pemerintah gitu. Nah, bagaimana persoalan itu sebenarnya? Bapak-bapak jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ciri peradaban itu maju, mereka memiliki sistem penanggalan sendiri. Ya. Jadi bangsa Mesir kuno dulu, dia punya penanggalan. Penanggalan mereka seperti apa? Dalam setahun itu ada 9 bulan. Tapi begitu berakhir 9 bulan, tidak langsung tahun baru. Tapi ada jeda 90 hari. Menunggu matahari pada posisi semula. Ya. Jadi sebagai bentuk rahmat Allah kepada manusia, bumi ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak lurus pada garis edarnya tapi miring. Ya kan? Anda lihat globe itu miring kan? Sekitar 31 derajat atau begitu. Hikmahnya besar sekali. Karena kemiringan bumi itulah terjadinya musim. Jadi ada 187 hari matahari berada di sebelah utara, 178 hari matahari berada di bagian selatan. Jadi musim berbagi itu. Dari 23 Juni sampai 21 September itu berada di bagian selatan sehingga bagian utara, sehingga musim dingin di bagian selatan. Sebaliknya, pada tanggal 21 September sampai 23 Maret dia berada di bagian selatan sehingga musim dingin ada di bagian utara. Kita sekarang sebelah utara Khatulistiwa. Nah, ini sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi matahari itu setiap hari itu berbeda-beda. Ya, setiap hari itu berbeda-beda. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan timur dan barat itu dalam 3 bentuk. Allah gunakan dalam bentuk tunggal, kemudian dual dan plural. Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Tuhan satu timur dan satu barat. Di mata awam matahari itu selalu terbit dari timur yang sama, terbenam di barat yang sama. Tapi sebenarnya tidak. 187 hari di bagian utara, 178 hari di bagian selatan. Maka Allah juga sebutkan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Tuhan 2 timur, Tuhan 2 barat. Tapi kalau diamati lagi oleh ahlinya, setiap hari posisi matahari berubah. Maka Al-Quran bersumpah, Fala wa Rabbil Masyariqi wal Maghrib. Maka sekali-kali tidak demi Tuhan yang pemilik banyak timur dan pemilik banyak barat. Matahari berbeda-beda. Nah, peredaran tata surya, benda-benda langit, bumi, bulan, matahari gitu, itu menentukan penanggalan
dalam peradaban manusia. Jadi karena menunggu posisi matahari kembali ke titik awal, bangsa Mesir kuno dulu ada 90 hari tanpa penanggalan. Tapi mereka cuma ada 9 bulan. Bangsa Romawi itu dimulai dari Julius Caesar dulu. Mulai menentukan penanggalan ini berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari. Selama setiap tahunnya itu sekitar 365 hari. Dengan asumsi bumi mengelilingi matahari ketika dihitung ya oleh Julius Caesar, maksudnya astronom pada zaman itu, dia pemimpinnya, didapati bahwa masa yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari itu selama 365 hari 6 jam, seperempat hari. Paham gak? Oke ya, 365 kan satu hari 24 jam. Jadi 365 hari seperempat hari plus seperempat hari. Maka tahun dibuat 365, setiap 4 tahun ditambah 1. Itulah yang disebut dengan tahun kabisan. Hitungannya mulai dari mana? Dari bulan Maret. Ya, April, Mei, Juni, ya. Kemudian dulu namanya begini. Bulan Agustus itu misalnya itu Sextilis, bulan ke-6. Karena itu setelah itu September, Sabta 7. Ya, Okta 8. Nova 9, Dasa 10. Desember itu bulan ke-10. Januari bulan 11, Februari bulan ke-12. Karena itu di Februari yang selalu ditambah. Setiap 4 tahun ditambah, Februari jadi 29. Tahun kebisan tadi. Begitu terus berlangsung. Sampai kapan? Tahun 1582. Pada zaman Gregorius 13, seorang astronom melihat posisi matahari ini tidak pada tanggal seharusnya. Maka dia sebutkan kepada Paus pada waktu itu, Paus Gregorius. Kata Paus, lakukan observasi ulang, kenapa sampai salah begitu? Dilakukan observasi, ternyata waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari tidak sampai 365 hari 6 jam. Tapi hanya 365 hari 5 jam 54 menit 36 detik. Ya, atau saya kembali detik dan menit ini. Jadi sekarang kita terlambat 10 hari. Terlambat 10 hari. Maka dicari bulan yang sedikit peringatan-peringatan keagamaan mereka, Kristiani, yaitu bulan Oktober. 1 Oktober, Paus mengumumkan kepada halayak, besok kalian bangun pagi, robek kalendernya 10 kali, langsung tanggal 11 Oktober. Biar mengembalikan posisi matahari di tempat semula. Jadi kalau Anda buka sejarah dunia, tidak ada kejadian apapun yang terjadi dari tanggal 1 Oktober sampai 10 Oktober tahun 1582 karena nggak ada harinya. Direvisi itu. Ya, direvisi. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka dibuat skenario baru. Tidak seluruh tahun kabisat itu harus 29. Tahun kabisat yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 100 atau tahun abad, Februari tetap 28. Sekarang tahun 1582, maka tahun 1600 Februari tetap 28. Padahal dia kabisat 1700, 1800, 1900 begitu terus. Tetapi ini juga pasti bakal meleset. Ya, jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu ada yang panjang umur nanti sampai tahun 3200, ada yang panjang umur insyaallah. Tahun 3200 habis dibagi 4, habis dibagi 100, tapi Februari bukan 28, harus 29. Kalau tidak, kita terlambat. Kita kecepatan 1 hari. Inilah kalender yang dibuat oleh manusia. Kelemahannya begitu. Tapi kalender yang ditetapkan oleh Allah adalah kalender berdasarkan
hitungan bulan mengelilingi bumi, bukan bumi mengelilingi matahari. Maka ada dua perhitungan kalender paling populer dalam sejarah umat manusia. Yang pertama adalah solar kalender, yang kedua adalah lunar kalender. Orang-orang Arab Quraisy dulu sudah menggunakan lunar kalender. Sebab itu warisan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Tetapi memang bulan-bulan di penanggalan jahiliyah dulu kacau balau. Namun ketetapan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah menetapkan bulan-bulan berdasarkan penanggalan itu? Berdasarkan lunar kalender itu. Dari zaman Nabi Muhammad, atau dari zaman Nabi Ibrahim, atau dari zaman Nabi Adam? Dari 50.000 tahun sebelum penciptaan, atau pada saat penciptaan langit dan bumi. Menurut para ahli, alam semesta ini terbentuk sekitar berapa? 13 miliar 800 tahun yang lalu. Allah sudah menetapkan itu, dan Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Perhatikan. Ini menarik. Allah bicara tentang kalender ini. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Perhatikan, setengah ayat saja saya baca. Waktu kita terbatas. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Ada 12. Di dalam ketetapan Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, 4 di antaranya adalah bulan haram. Berarti ini cerita Muharram Safar ini. Karena ada 4 bulan haram itu. Bukan Desember, bukan Januari, bukan Februari, bukan. Tapi bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. 4 bulan haram. Allah bicara tentang lunar kalender di sini. Dzalika dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus. Perhatikan ayat ini indah sekali. Allah bicara tentang kalender, tapi Allah menyebutkan namanya sampai 2 kali. Pertama, inna iddatash syuhur 'indallah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah. Kalimat 'indallah itu dalam sekali maknanya. Seperti Allah berkata, Innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah. Artinya manusia mungkin punya agama-agama dan keyakinan, itu tidak ada artinya di sisi Allah. Debu semua. Sebab yang diakui oleh Allah cuma itu. Jadi Allah sedang menyebutkan bahwa kalender yang terakreditasi di sisi Allah adalah lunar kalender ini. Penanggalan sesuai dengan peredaran bulan. Allah sebutkan indallah. Tidak cukup sampai di situ. Allah bilang lagi, Isna asyara syahran fi kitabillah. 12 bulan dalam ketetapan Allah. Allah sebut lagi nama dia 2 kali. Dan Allah menutup keterangan itu dengan kata-kata dzalika dinul qayyim. Itu adalah agama yang lurus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dari tadi kita baca ayat ini, ada tidak bicara tentang syariat? Ada tidak kewajiban sholat barusan tadi? Coba saya baca lagi. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Pada ketetapan Allah saat Dia menciptakan langit dan bumi, ada 4 di antaranya bulan haram. Itu adalah agama yang lurus. Ada nggak satu syariat agama di situ? Kewajiban sholat ada nggak tadi? Tidak ada. Puasa tidak ada. Ya, baca Quran tidak ada. Naik haji tidak ada. Murni bicara kalender, tapi Allah berkata dzalika dinul qayyim. Kalender ini bagian dari agama. Jangan sembarangan kita. Sebab banyak sekali hukum-hukum agama berkenaan dengan kalender. Tadi membaca tentang iddah, tentang menyusui, tentang apa. Semuanya merujuk kepada kalender mana? Kalender di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Dan itu berbeda. Contoh, Nabi berkata begini, Muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu untuk salat saat mereka berumur 7 tahun. 7 tahun mana? 7 tahun dalam penanggalan di sisi Allah. Kita di setiap tahun penanggalan Hijriah itu lebih singkat, sekitar 11 hari, 10 sampai 12 hari. Artinya kalau seorang punya anak
lahir anaknya itu tanggal 1 Januari tahun 2010, dia baru perintahkan anaknya itu sholat 1 Januari 2017, karena dia anggap baru 7 tahun, dia sudah terlambat sekitar 70 hari. Dan itu berat. Berdosa tiap hari selama 2 bulan itu. Wadribuhum wahum abna'u 'ashrin. Pukul mereka kalau tidak mau sholat pada saat mereka berumur 10 tahun. 10 tahun mana? 10 tahun indallah lagi. Jadi banyak sekali hukum itu. Ada lagi kasus. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang suami mengadu kepada Utsman. Istrinya berzina. Sebab dia baru menikah dengan istrinya itu 6 bulan yang lalu, tapi dia sudah melahirkan. Jadi hamil melahirkan baru 6 bulan. Hampir dilakukan hukum, ya, pada waktu itu, pada istrinya itu. Tapi istrinya bersumpah bahwa dia tidak berzina sama sekali. Dia tidak sanggup bersumpah dengan nama Allah SWT, dia tidak berzina sama sekali. Tapi kata Utsman, buktinya sudah lahir pada umur 6 bulan pernikahan. Untuk ada Ali bin Abi Thalib. Kata Ali, sadaqat imra'ah. Perempuan itu benar. Sebab batas minimal hamil syar'i itu 6 bulan. Lalu Ali membacakan 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, ayat tentang menyusui. Yang kedua tentang hamil dan menyusui. Dalam Al-Quran disebutkan, ya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Oke. Berarti menyusui itu 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Di ayat yang lain Allah bercerita tentang hamil dan menyusui itu salasuna syahra, 30 bulan. Jadi hamil dan menyusui 30 bulan. Yang satunya menyusui saja 24 bulan. Berarti 30 dengan 24 selisih berapa? 6 bulan. Akhirnya bebas perempuan itu dari hukuman. Dan dia memang tidak berzina. Jadi ada had atau batas minimal hamil syar'i itu 6 bulan. Banyak lagi hukum-hukum yang lain. Kafarat, berhubungan suami istri di bulan Ramadan 2 bulan betul-betul. Tidak harus 60 hari. Bisa jadi 58 hari. Karena dia berdasarkan penanggalan Hijriah. Kalau pas kebetulan tanggal-tanggal pendek, bulan-bulan pendek, bisa 58 hari. Atau perempuan dan laki-laki yang tidak normal. Ya, para ulama fikih menyebutkan usia kalau perempuan tidak haid sampai berumur 12 tahun, maka dia dihitung sebagai baligh. Atau 14 tahun, maaf saya lupa saya. Tapi kalau laki-laki kalau berumur 15 tahun, kalau dia belum mimpi basah tetap dihitung sebagai baligh. 15 tahunnya itu 15 tahun apa? 15 tahun penanggalan Hijriah ini. Bagaimana menentukan? Kita harus tahu bagaimana menentukan hari dan bagaimana menentukan bulan. Panjang memang sebenarnya ini. Saya tidak izin 5 menit saja. Semoga kubur. Hari baru di dalam Islam itu dimulai dari matahari terbenam. Paham? Dimulai dari matahari terbenam. Jadi hari ini matahari terbenam maghrib jam 7.18. Jadi itu adalah mulai hari baru. Jadi kalau mau baca surah Al-Kahfi dimulai dari hari Jumat. Kapan mulai menghitung hari Jumatnya? Jam 7.18 sore pada hari Kamis. Itu udah masuk Jumat. Sampai kapan? Sampai jam 7.17 hari Jumat. Itu masih hari Jumat. Jadi pergantian hari itu pada saat matahari terbenam. Nah, bulan mengelilingi bumi ini butuh waktu sekitar 29 hari, ya. Kemudian 29 hari, 12 jam, 56 menit, 54 detik. Nah, itu bulan mengelilingi bumi. Setiap kali bulan berada di posisi startnya lagi, garis startnya lagi, itu disebut konjungsi atau ijtima. Jadi bulan kembali ke posisi semula. Nah, setiap kali bulan berada di posisi titik awalnya lagi, kalau itu terjadi sebelum matahari terbenam, maka maghrib adalah bulan baru. Tapi kalau dia terjadi setelah matahari terbenam, maka
hari itu harus disempurnakan menjadi bulan lama, besoknya baru bulan baru. Paham? Berarti begini. Misal sekarang posisi bulan pada saat nanti matahari terbenam sekitar 7 derajat. Jadi ternyata bulan sudah tinggi sekali pada saat matahari terbenam. Jadi sekitar jam 1 siang atau berapa itu kalau di Indonesia, bulan sudah berada di titik awalnya lagi. Maka secara de facto mulai jam 1.30 siang misalnya sampai jam 7.18 itu sebenarnya sudah Ramadan. Tapi karena dia mengawali harinya itu masih Sya'ban, maka secara de jure harus Sya'ban dulu. Memulainya di maghribnya itu. Nah, baru Ramadan. Nah, menentukan bulan baru itu sudah atau belum, para ulama berbeda pendapat tadi. Kalau teman-teman di NU menggunakan metode ru'yah, Muhammadiyah menggunakan hisab. Artinya apa? Asal dihitung secara, karena bulan dan matahari itu wasyamsu wal qamaru bihusban, dapat dihitung. Tapi Nabi perintah untuk melihat. Jadi ini persisiannya di sini, tapi ini panjang sekali. Nanti saya sampaikan. Cuma antum harus tahu bahwa penentuan awal bulan itu seperti itu. Ya, itu dulu insyaallah pada pagi hari ini. Ada yang bertanya sampai di sini silakan. Tapi ini tanggung banget. Saya coba nanti jelaskan lagi insyaallah. Baik. Bagaimana kalau perhitungan sholat Pak? Itu berdasarkan matahari atau matahari ya? Matahari. Dan saya sampaikan kemarin, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Gitu. Ya. Jadi kalau sholat itu Jibril datang kepada Nabi 2 hari berturut-turut. Ya, hari pertama Jibril datang kepada Nabi SAW pada saat matahari pas di tengah, lalu tergelincir Jibril ajarkan Nabi wudu dan sholat. Sholat Nabi. Setelah itu tergelincir lagi, ini setelah Isra Mi'raj ya. Tergelincir lagi, sholat lagi, sholat asar. Setelah itu terbenam matahari, sholat maghrib. Setelah itu hilang cahaya merah di ufuk, sholat isya. Ketika fajar shadiq, subuh, dan sholat subuh. Hari berikutnya Jibril datang menjelang masuk waktu asar. Baru Jibril ajak Nabi untuk sholat zuhur. Kemudian ketika menjelang matahari terbenam, baru ajak Nabi sholat asar. Kalau maghrib waktunya tetap sama, isya sampai tengah malam baru Jibril. Baru Jibril katakan bahwa antara 2 waktu itulah waktu sholat tadi. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi antara waktu-waktu itu. Tapi kalau maghrib singkat sekali. Jibril datang pada waktu yang sama. Makanya banyak ulama mendapat maghrib itu hanya 2 rakaat sunnah. Setelah sholat maghrib 2 rakaat sunnah habis waktunya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi pendapat yang masyhur dan rajih, maghrib itu sampai masuknya waktu isya. Ya, baik. Itu. Yang lain silakan. Kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan silakan. Baik, jika tidak ada kita akhiri. Bapak Ibu sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahilhu alaina bil wal iman was salam wal islam. Hilalu khairin wa rushdin. Rabbi wa rabbukallah. Ini yang biasa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya ya Allah, hilal ini jadikanlah dia untuk kami sebagai keberkahan, keimanan, keselamatan, kebaikan dan keselamatan agama kami. Dan semoga menjadi bulan kebaikan dan bulan petunjuk untuk kami. Wahai hilal, bulan baru, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bulan mengikuti perintah Allah, insyaallah kita juga dimudahkan untuk mengikuti perintah Allah di atas garis edar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti malam tausiahnya setelah maghrib ya. Tausiah setelah maghrib. Insyaallah. Terus kita tuliskan tarawih ya. Oh iya, tarawih. Oh iya. Ahlan wa sahlan.